Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Zainal. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya, Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Zainal menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan? Iya, Pak. Itu saya ada kendala sedikit tentang pembagian job desk, Pak. Mungkin bisa dikasih penjelasan lebih terinci lagi, Pak Zainal? Iya, kan gini, Pak. Saya itu dapat bagian pas waktu pembagian tambahan jam, itu saya mendapatkan sebagai anggota dari kurikulum. Jadi saya di bawahnya kurikulum, melaksanakan tugas dari perintahnya kurikulum. Tetapi saya malah diminta untuk yang kesiswaan, padahal sudah ada stafnya yang lain gitu Pak. Jadi saya merasa agak terlalu berat untuk yang kedua-duanya jalan semua gitu. Iya. Eh, tentunya saya menghargai kejujurannya Pak Zainal di sini dalam menyampaikan, mengungkapkan apa yang menjadi perasaan Pak Zainal. Apakah hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ya, Apakah ada hal khusus? iya Pak, ini sebenarnya saya mau konsultasi sama kepala sekolah tapi masih belum berani. Itu masalahnya pada pembagian jam, kalau bisa saya fokus ke yang kurikulumnya Pak. Jadi kegiatan kurikulum saya yang handle, untuk yang kesiswaan itu yang orang lain gitu. Oke, baik. Apa sih tujuan yang Bapak inginkan sih? Tujuannya dalam hal ini itu apa yang Pak Zainal inginkan? Harapan saya sih Pak, saya fokus ke yang pembantu kurikulumnya Pak. Itu harapan saya. Kalau diminta untuk membantu kesiswaan, ya sekedarnya saja gitu Pak. Jika tidak ada kesibukan itu. Oke, baik Pak Zainal. Di sini Pak Zainal bagus pada pada dasarnya. Tetapi di sini coba sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat Pak Zainal merasa kesulitan dalam menjalankan side job atau tugas tambahan itu? Ini Pak, seandainya ada tugas mas barengan, itu saya yang agak repot Pak. Dari kurikulum saya mendapatkan tugas, tetapi dari kesiswaan saya juga dikasih tugas. Itu kan jadinya repot Pak. Gitu. Seperti itu. Iya. Ya, oke, bagus. Di sini juga coba ceritakan lebih lanjut bagaimana sih perasaan itu muncul. Kesulitan tadi yang disampaikan itu coba diceritakan secara detail sehingga bisa saya tangkap dengan baik. Iya Pak, ini Pak. Sebenarnya kan itu tugasnya tugas Abdul ya Pak. Cuma karena katanya dari ketua atau kesiswaannya itu kalau dikasih tugas sering telat, maka dikasihkan ke saya gitu. Jadi bila ada yang mendesak-desak, dilimpahkan ke saya gitu. Oke. Bagaimana sih Pak Zainal untuk menghadapi situasi tersebut? Caranya, solusinya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Ini sih rencananya saya untuk fokus ke yang kurikulum Pak. Nah seandainya pada kegiatan kurikulum tidak padat, saya sih bersedia apabila diminta untuk membantu kesiswaan juga. Itu Pak. Asalkan tadi tidak ada Mungkin. yang tumbuhkan dengan kurikulum. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Zainal telah menyampaikan. Di sini juga yang perlu saya ingin tahu, eh,
kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tambahkan dalam hal ini? Ini yang saya tambahkan ya itu Pak. Harapan saya apabila kesiswaannya itu punya anak buah yang Abdul itu kalau kurang bisa minta yang lainnya seperti itu Pak. Usul lagi tema kepala sekolah untuk menambahkan anggota dari kesiswaannya. Itu harapan saya tadinya. Oke, terima kasih Pak Zainal. Baik, sekarang mari kita merencanakan rencana aksi. Apa yang rencana Pak Zainal ingin ingin digunakan, ingin sebagai solusinya. Rencana aksinya apa? Coba bisa dipaparkan. Nah, rencana saya itu saya mau usul ke kepala sekolah untuk menyampaikannya pada kesiswaan bahwa apabila membutuhkan tenaga saya bersedia kalau tidak ada tumbukan dengan kegiatan di kurikulum. Nah, padahal kegiatan kurikulum juga banyak gitu Pak. Nah, jadi rencananya saya mau ke kepala sekolah untuk mengusulkannya tadi. Kalau sudah di ACC baru saya laporan ke kesiswaannya gitu Pak. Oke, bagus Pak. Adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu ini? Prioritas yang utamanya apa? Mungkin bisa disampaikan? Ya, prioritasnya saya sih tadi ya Pak, itu saya rencananya kalau ada tambahan tetap yang saya utamakan itu ada tugas pokok saya yaitu sebagai pembantu kurikulum, anggotanya kurikulum gitu Pak. Nah, jika sudah selesai maka saya bisa membantu kesiswaan jika memang dibutuhkan gitu Pak. Oke, bagus Pak Zainal. Di sini apa sih strategi yang Pak Zainal gunakan untuk mencapai tadi apa namanya yang ingin disampaikan Pak Zainal tadi dalam rencana aksi kamu? Strategi yang perlu Pak Zainal gunakan. Coba disampaikan. Strategi saya Pak ya, itu saya mau tadi minta ke kesiswaan ke kepala sekolah untuk menyampaikannya kepada forum rapat sedikit kecil antara kurikulum kesiswaan dan ada kepala sekolah dan saya juga. Nah, untuk membagikan job disknya tadi seandainya memang dibutuhkan, memang saya siap membantu. Kalau tidak ada tumbukan dan kegiatan kurikulum gitu Pak. Bagus Pak Zainal. Langkah-langkah yang sangat baik, yang struktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Zainal dalam mengatasi tujuan tadi. Bagaimana kamu melihat tindak lanjut dari rencana aksi ini? Tindak lanjutnya ya Pak ya, itu saya rasa akan lebih baik ya Pak, karena mungkin Ya, ada yang membantu yang lainnya dan saya hanya membantu jika tidak ada kegiatan kurikulumnya Pak. Nah, gitu. oke. Baik Pak, sekarang mari kita masuk ke tanggung jawab. Apa sih komitmen kamu terhadap rencana aksi yang sudah kamu buat? Ya, itu saya siap membantu untuk mengerjakan kesiswaan jika diminta, misalkan untuk membuat banner dan lain sebagainya jika memang masih ada tengah waktunya Pak. Dan apabila dari rekan atau anggota dari kesiswaan memang tidak bisa atau minta bantuan pada saya siap gitu Pak. Oke, bagus Pak. Untuk selanjutnya, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Zainal dalam menjalankan komitmen tadi? Ya, yang saya dapatkan ya tadi ya Pak ya. Siapanya itu yang pertama memang kepala sekolah, Oke, terus lanjut. kurikulumnya sama kesiswaannya karena ini saling berkaitan gitu Pak. Oke, baik Pak Zainal. Eh, dalam dialog tadi, percakapan ini,
bagaimana sih dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, tidak lanjutnya tadi Pak ya, setelah ada pertemuan antara kepala sekolah, kurikulum dan kesiswaan, itu akan dimunculkan inti dari permasalahan tadi. Seandainya memang diperlukan bantuan pada kesiswaan, agar ditambahkan dengan anggota yang lainnya seperti itu Pak. Kebetulan di sini ada banyak Oke, guru Pak bagus. seperti itu. Yeah. Iya, Pak Zainal, bagus dalam hal tersebut. Di sini memang perlu adanya komunikasi. Tadi bagus sekali adanya keterbukaan. Di sini Pak Zainal, yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan tindak lanjut dalam kegiatan coaching ini? Coaching bukan untuk masalah dengan kita. Oh gitu Pak. Tidak lanjut dari coaching gitu Pak ya. Itu Apakah perlu nanti kita melakukan apa namanya kegiatan coaching ini dalam bulan yang akan datang atau seperti apa, Pak? Maksud yang saya maksud seperti itu, Pak Zainal. oh iya Pak. Nah, ini mungkin bisa nanti bisa akan datang, bisa kita adakan coaching lagi setelah ada rapat dari kepala sekolah, kurikulum dan kesiswaan. Gitu Pak mungkin. Ya, nanti saya tunggu hasilnya dalam pertemuan yang akan datang, di mana Pak Zainal sudah ada hasil yang pasti dalam pelaksanaan tindak lanjut ya. Iya. Iya Pak. Iya. Oke. Dan juga Pak Zainal, eh, apa namanya, untuk kegiatan hari ini sangat luar biasa sekali, di mana saya banyak menggali informasi untuk saya pribadi, di mana saya gunakan untuk pengalaman, walaupun itu pengalaman dari Pak Zainal, tetapi bisa saya adopt untuk pengalaman saya dalam lingkup saya yang positif bisa saya ambil. Di sini tadi sudah banyak sekali hal yang disampaikan Pak Zainal dalam kegiatan coaching pada, mungkin Pak Zainal bisa menambahkan lagi, Pak Zainal, Untuk apalagi hal lagi yang perlu kita selain tadi yang kita fokus pada permasalahan Pak Zainal, mungkin ada yang disampaikan lagi? itu Pak. Nah, terkait dengan pembuatan logo misalkan printer dan lain sebagainya, di sini kan ada beberapa memang, ada beberapa yang bisa, cuma ada yang tidak mau seperti itu Pak. Oh, gitu. Nah, jadi saya mau kan rencananya minta kepada kepala sekolah untuk menyampaikannya kepada guru yang tersebut. Beda halnya jika saya menyuruh atau yang lainnya. Kalau yang nyuruh adalah kepala sekolah, mungkin akan selesai, akan dituruti seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, Iya. bagus Pak. Tapi di sini nanti biar sama-sama enak, tidak tidak merasa canggung Pak. Pak Zainal seolah-olah siapa lah. Tapi memang kalau memang bagus sekali langkah yang sudah diambil Pak Zainal. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan selain itu? Sekiranya itu dulu Pak untuk yang konsultasi pada siang ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Zainal sudah kita melaksanakan coaching yang sangat luar biasa. Semoga menginspirasi banyak orang dan terutama untuk saya pribadi, di mana untuk memang dalam suatu eh, komunitas memang harus komunikasi bagus sekali, memang perlu saling membantu dan lain sebagainya, memang perlu kita pupukkan semangat kerja yang etos kerja yang disiplin, yang bertanggung jawab, yang berdedikasi. Super Pak, terima kasih. Ya, terima Sampai kasih Pak. ketemu Ya, pada ya. bulan yang akan datang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.